sekarang udah bertambah si nominalnya menjadi 7,98 dolar. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Video kali ini adalah part keduanya dari video gua sebelumnya yang ngebahas tentang staking di Binance. Buat kalian yang udah nonton part satunya, kalian mungkin udah tahu ya kalau pada saat itu gue sedang melakukan staking di Binance dengan durasi staking selama 120 hari menggunakan modal kurang lebih sebanyak 7 dolar atau kalau dirupiahin itu sekitar 100 ribu rupiah. Nah, kebetulan pada saat video ini dibuat, si staking gue ini sudah berjalan kurang lebih selama 40 hari ya teman-teman. Nah, dan kemudian setelah 40 hari ini gue juga pengen lihat ya berapa sih sebenarnya profit yang udah berhasil gue dapat dari hasil staking gue di Binance ini yang masih berjalan selama 40 hari. Oh ya, just info buat teman-teman sekalian yang belum tahu apa itu staking. Jadi staking ini tuh hampir mirip kayak deposito di bank ya teman-teman, yang dimana kita bisa dapetin profit dari kripto hanya dengan naro atau menyimpan kripto kita aja di salah satu exchanger yang mensupport fitur staking gitu. Jadi di sini simpelnya si aset kripto kita itu cuma kita diemin aja atau kita simpen aja. Habis itu kita nggak perlu apa-apain lagi, kemudian kita nggak perlu pakai trading dan kita juga nggak perlu mining gitu. Otomatis kita bisa dapat profit berupa bunga yang berbentuk kripto dari hasil staking tersebut setiap harinya. Nah, dan staking ini sendiri kalau boleh jujur, persentase bunganya itu tuh jauh lebih besar jika dibandingkan ketika kita deposito di bank konvensional ya teman-teman. Yang dimana kalau di bank itu biasanya kalau nabung menggunakan deposito rata-rata sekitar 1,5 sampai 2%-an gitu per bulannya. Itu paling mentok gitu. Nah, kalau untuk di kripto sendiri ada bahkan yang bisa ngasih bunga ke kita, itu bisa sampai 5 sampai 10% per bulannya. Nah, dan untuk proses staking ini sendiri cocok banget buat kalian yang mau terjun di pasar kripto dengan resiko yang terbilang cukup minim gitu. Karena ini prinsipnya hampir sama kayak nabung atau deposito di bank, cuma dengan jangka waktu yang lebih pendek. Nah, oke, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang apa itu staking gitu. Nah, kebetulan untuk staking sendiri saat ini gue lebih prefer menggunakan Binance ya teman-teman. Karena Binance ini sendiri merupakan salah satu exchanger nomor 1 di dunia yang bisa dibilang tingkat kredibilitas dan juga tingkat keamanannya cukup terjamin untuk kita pergunakan dalam mengelola dan menyimpan aset kripto kita dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti staking. Nah, buat kalian yang mau mulai staking dan daftar di Binance, kalian bisa langsung aja daftar dan buat akunnya dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi, di sini gue akan lanjut ngeliat dan nunjukin ke kalian berapa sih hasil yang udah gue dapat atau profit yang udah gue dapat dari hasil staking gue di Binance yang udah berjalan kurang lebih selama 40 hari hanya dengan menggunakan modal yang minim. Oke, di sini gue langsung coba masuk aja ke Binance ya. Nah, jadi tampilan Binance tuh kayak gini ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin belum punya akun dan bingung cara daftar Binance ini, kalian bisa lihat tutorialnya di video gue sebelumnya dengan cara klik link videonya yang ada di sini ya. Nah, di situ gue udah kasih tahu gimana cara daftar awal dan memulai staking di Binance ini. Nah, di sini gue langsung login aja. Ini gue login pakai email. Oke, kemudian abis itu di sini gue diminta untuk verifikasi kode. Minta kodenya, ya udah ada. 71563. Nah, sip, ini gue udah berhasil masuk langsung ke akun Binance gue, dan di sini gue langsung aja pantau hasil staking gue dengan cara klik wallet yang ada di sini, lalu di sini gue klik earn. Nah, dan kemudian abis itu di sini gue tinggal klik aja kolom staking yang ada di sini. Dan ini ya, si hasil staking gue udah bertambah ya. Yang kemarin tuh kurang lebih 7,2 apa 7,3 dolar. Sekarang udah berkembang menjadi 7,9 dolar gitu. Jadi lumayan banget ya teman-teman. Ini tuh gue cuma ngandelin modal 7 dolar doang. Dan gue diemin aja, nggak gue apa-apain, dia tuh terus bertambah tiap harinya. Dari yang tadinya sekitar 7,2 atau 7,3, sekarang udah bertambah si nominalnya menjadi 7,98 dolar. Nah, dan untuk penghasilannya sendiri ini kita lihat ya di staking gue yang udah berjalan selama 40 hari, berapa sih rata-rata per hari yang gue dapat dari hasil staking gue yang senilai 7 dolar ini. Ini gue cek di sini. Cumulative interest. Nah, ini ya estimasi next distribution amount. Nah, jadi seharinya itu gue tiap hari dapat segini ya teman-teman. Jadi setiap hari pendapatan dari gue staking itu dapat segini ya teman-teman, 0,000730 BNB. Nah, ini tuh tetap gitu gue dapatnya setiap hari, nggak berubah-berubah, nggak lebih nggak kurang. Jadi tetap gitu pendapatan gue segini. Ketika gue staking di koin BNB menggunakan modal sebanyak 7 dolar dan durasi staking selama 120 hari. Tuh, jadi pendapatan gue per harinya adalah segini. Nah, ini gue coba hitung ya. Kalau BNB tuh sekarang kurang lebih harganya 8 jutaan. Ini gue coba kaliin aja berapa pendapatan per hari gue. Coba gue copy ya.
dikali harga BNB sekarang. Wah, nah, jadi pendapatan gue per harinya ketika gue staking di Binance menggunakan modal $7 atau 100.000, sehari gue bisa dapat kurang lebih 58,4 rupiah ya teman-teman, 50 perak lah seharinya. Nah, kalau misalkan 58,4 ini gue kali 1 bulan, berarti pendapatan gue 1 bulannya dengan men-staking kripto di Binance ini adalah sebanyak 1.752 rupiah per bulannya, hanya dengan menggunakan modal kurang lebih 100.000 rupiah ya teman-teman. Jadi menurut gue ini lumayan banget sih teman-teman, karena di sini seperti yang gue bilang tadi ya, di sini kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu, nggak perlu akses internet, nggak perlu nyalain listrik untuk mining, nggak perlu pantengin layar untuk trading gitu. Jadi cukup naro aja, simpen aja, ya udah tinggalin tidur gitu. Nanti kalian tinggal pantau pendapatan bunga kalian itu per harinya kalian dapat berapa gitu. Dan untuk bunganya ini pendapatannya tetap ya nggak lebih nggak kurang, kalian tetap dapatnya segini 0,00370 BNB gitu apabila kalian stakingnya di BNB. Nah kebetulan untuk staking gue sendiri di sini gue bunganya masih terbilang cukup kecil ya teman-teman. Sebenarnya gue masih bisa dapetin pendapatan yang lebih gede lagi dengan men-staking modal gue di salah satu aset kripto yang bunganya tuh jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bunga yang gue dapetin ketika gue men-staking koin di BNB. Nah seperti yang kalian lihat di sini ya, ketika gue staking koin di BNB selama 120 hari atau kurang lebih 4 bulan, itu gue dapat estimasi APY-nya kurang lebih sebanyak 12,99% ketika gue men-staking selama 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu APY ini apa, jadi APY ini adalah annual percentage yield ya teman-teman, atau persentase pendapatan kalian ketika kalian melakukan staking dalam 1 tahun. Itu maka pendapatan kalian selama 1 tahun staking adalah sebanyak 12,99% gitu. Jadi pendapatan 12,99% yang dicantumkan di sini adalah pendapatan per tahun ya teman-teman. Kalau kalian mau hitung persentase per bulannya, ini kalian tinggal bagi aja 12 bulan. Ini kan 12,99% ini adalah persentase dalam waktu 1 tahun. Kalau kalian pengen tahu pendapatan kalian per bulannya berapa, ini kalian tinggal bagi aja menjadi 12 bulan. Misalkan kalau ini 12,99% dibagi 12, itu berarti bunganya yang kita dapat selama 1 bulan staking adalah sebesar 1,0825%. Nah, jadi simpelnya kalau dalam 1 bulan kita di sini dapat 1%, kita tinggal kaliin aja 1% dikalikan dengan modal yang kita staking di sini. Nah, jadi simpelnya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita naruh modal staking sebesar $7 staking di Binance, maka otomatis kita akan dapat 1% dari $7 tersebut setiap bulannya, atau kurang lebih sekitar $0,007 per bulannya. Nah, jadi menurut gua ini tuh adalah cara yang paling worth it buat kalian yang memiliki modal lebih dan kemudian kalian pengen invest di dunia kripto dengan metode staking gitu. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian mau melakukan staking ya teman-teman. Karena seperti yang pernah gua bilang di video part sebelumnya atau yang di part satunya, ketika kita melakukan staking, misalkan kita staking selama 120 hari atau misalkan selama 30 hari, tergantung mana yang kalian pilih, itu tuh kita nggak akan bisa otak-atik si aset kita sebelum si masa staking ini berakhir. Misalkan nih ya, ketika kita staking $100 di koin Binance, kemudian Binance nih naik nih harganya, lagi naik-naiknya, kita pengen jual nih si koin kita supaya kita dapat profit ketika si harga Binance tersebut naik. Nah, selama kita men-staking aset kita, di sini kita nggak bisa mengganggu-gugat si koin tersebut ya teman-teman. Kita nggak bisa ambil aset kita sebelum si masa staking dari aset kita tersebut waktunya udah berakhir. Jadi paling kerugiannya di situ gitu. Ketika si aset yang kita stakingkan itu nilainya naik, kita nggak bisa menjual si aset kita tersebut apabila si aset kita tersebut sedang dalam masa staking. Jadi itu adalah satu kekurangannya. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yang perlu kalian ketahui, ketika kalian melakukan staking, kalian akan dapat bunga dari staking ini itu berupa kripto ya teman-teman, bukan berupa uang real. Nah, yang dimana kalau misalkan kalian staking di Binance nih, kalian akan dapat bunganya itu berupa koin Binance gitu. Jadi bukan berupa uangnya langsung, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini kan gue dapatnya dalam bentuk BNB tuh, kumulatif interestnya gue dapat BNB. Dan ini pendapatan per hari gue juga gue dapatnya BNB. Nah, yang dimana seperti kalian ketahui, yang namanya kripto ini kan nilainya naik turun tuh ya. Sekalipun kita dapatnya tetap segini, tapi kalau misalkan si kripto atau si Binance ini nilainya lagi turun banget, maka ya nilai aset kita juga otomatis akan ikutan turun juga, ngikutin harga pasar dari si Binance tersebut. Tapi asiknya di sini, ketika kita staking seperti yang gue bilang tadi ya, sekalipun nilainya ini naik turun, kita tetap dapat tambahan aset kripto setiap harinya secara gratis hanya dengan men-staking aja. Jadi enaknya staking ini sambil mengamati harga pasar, kita bisa dapat bonus tambahan berupa bunga dari kripto yang kita staking. Jadi itu asiknya ya teman-teman.
Nah, kemudian mungkin banyak juga dari kalian yang bertanya-tanya, Bang, kok pendapatannya kecil banget sih? Ya, kalau dapat Rp1.000 per bulan mah, itu mah buat parkir juga nggak bakalan cukup, Bang. Rp1.000 laku buat apa sekarang gitu. Nah, balik lagi ya teman-teman, ini kan hanya sekedar eksperimen dan nunjukin ke kalian gimana cara proses staking ini dan berapa sih kurang lebih pendapatan yang bisa kalian dapat ketika kalian melakukan staking dengan modal yang minim. Kalau misalkan di sini kalian pengen dapat hasil yang lebih gede, maka di sini kalian perlu men-staking dengan menggunakan modal yang besar juga. Prinsipnya hampir sama kayak kita deposito di bank. Kalau kalian pengen dapetin return yang lebih besar, maka otomatis kalian harus mendepositkan tabungan kalian dengan jumlah yang lebih besar pula gitu. Jadi makin besar jumlah tabungan yang kalian depositkan di bank, maka pendapatan atau return yang kalian dapat juga otomatis akan lebih besar gitu. Nah, gue contohin ya, kalau misalkan kalian pengen dapat profit atau return yang cukup lumayan ketika kalian di staking di Binance, itu minimal kalian mesti staking di atas 10 juta ya teman-teman. Kalau misalkan kalian staking di atas 10 juta, kurang lebih kalian bisa dapat 1% dari 10 juta tersebut tiap bulannya. Yang dimana kalau misalkan kalian staking 10 juta, itu kalian bisa dapat 100.000 per bulannya. Dan sebaliknya kalau misalkan kalian staking sebanyak 100 juta, itu setiap bulannya kalian bisa dapat return sebesar 1 juta setiap bulannya gitu. Jadi return atau pendapatan kalian dari staking ini itu tuh sangat tergantung dari berapa besar modal dan juga berapa besar APY atau bunga yang kalian dapat dari si koin tempat kalian staking gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen staking di Binance, ini kan bunganya agak lumayan kecil nih ya, 12%. Berarti mau nggak mau kalau kalian pengen dapat return yang lebih gede dari Binance, berarti kalian harus staking menggunakan modal yang lebih besar gitu. Nah, pertanyaannya, untuk yang modal kecil bisa nggak dapat return yang lebih gede dengan cara staking ini? Nah, jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi di sini simpelnya, buat kalian yang mungkin pengen dapetin return yang cukup gede dari hasil staking di sini, kalian cari aset kripto yang bisa kalian staking dengan bunga yang cukup besar. Nah, caranya di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom earn yang ada di sini, lalu kalian tinggal masuk ke kolom staking di si Binance-nya yang ada di sini. Nah, maka nanti di sini akan ada banyak pilihan-pilihan koin kripto yang bisa kalian staking dengan rentang waktu tertentu dan juga dengan pilihan bunga atau APY yang bervariasi gitu, mulai dari yang 7% per tahunnya, ada yang sampai 100% juga per tahunnya gitu. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja mana koin kripto yang menurut kalian memberikan cuan paling gede. Nah, untuk cuan yang cukup gede di sini dan juga koinnya cukup terpercaya yaitu ada di AXS ya, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Axie Infinity ini cukup lumayan ya, sebesar 120,69% APY-nya per tahun. Berarti kalau per bulannya sekitar 10% gitu. Nah, kalau misalkan ini 10% per bulannya, kalian misalkan staking di token Axie Infinity ini selama 90 hari, misalkan kalian pakai modal 1 juta, kalian bisa dapat kurang lebih 100.000 dalam 1 bulan. Dan kalau misalkan kalian staking 10 juta, kalian bisa dapat 1 juta dalam 1 bulan ketika kalian staking di AXS ini dalam waktu 90 hari. Nah, untuk si Axie Infinity ini sendiri, untuk stakingnya ada pilihannya ya, mulai dari 30, ada yang 60, sampai ada yang 90 hari. Nah, untuk bunganya sendiri di sini bervariasi ya. Untuk durasi yang paling rendah itu jelas bunganya semakin kecil, dan apabila kalian pengen dapat bunga yang lebih besar atau return yang lebih besar, kalian harus memilih durasi staking yang lebih lama. Kayak misalkan ini ya, gua pilih 60 hari, bunganya naik ya dari 75 menjadi 89% gitu. Kalau misalkan kalian pilih yang 90 hari, ini bunganya makin naik lagi dari 90 menjadi 120%. Jadi sederhananya, makin lama pilihan durasi staking kalian pilih di salah satu koin, maka makin besar juga APY atau bunga yang bisa kalian dapat. Itu ya. Nah, di sini untuk pilihannya banyak banget sih. Ada yang 100%, ada yang 15%, macam-macam gitu. Kalian tinggal pilih aja kalian mau staking di koin apa. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Dan untuk cara staking ini sendiri, mulai dari awal sampai akhir, cara pilih koinnya, cara melakukan transaksinya, cara mendaftar stakingnya, itu gue udah pernah bahas di part 1-nya ya teman-teman. Kalian bisa lihat aja di video gue part sebelumnya. Itu untuk link videonya gue udah cantumin di deskripsi ya. Kalian bisa klik link videonya di part 1. Di situ gue udah bahas gimana cara stakingnya, gimana cara daftar staking, dan gimana cara melakukan posisi staking. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, setelah gue staking menggunakan modal $7 di Binance ini, selama 40 hari sejauh ini gue masih profit ya teman-teman, sekalipun profitnya masih tipis-tipis. Karena wajar ya, di sini kan gue untuk stakingnya itu menggunakan modal yang minim banget gitu, sebesar $7 aja gitu, nggak banyak-banyak. Apalagi kan di sini gue nggak perlu ngapa-ngapain, gue cuma tinggal hitung-hitung nabung aja, naruh aja kripto gue, abis itu dia bakal berkembang secara otomatis. Nah oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekiannya tutorial staking part 2-nya dari Binance ini. Jadi kesimpulannya, sejauh ini untuk staking di Binance gue masih profit, dan nggak lupa gue sampein buat kalian para pemula
pemula yang mau mulai terjun di dunia kripto, baik itu staking, trading, ataupun mining, kalian juga harus mengetahui bahwa kripto ini nilainya sangat fluktuatif ya teman-teman. Hari ini mungkin dia bisa naik hingga ratusan persen, besok mungkin dia bisa turun sampai ribuan persen. Jadi pastikan ketika kalian mau mulai terjun di pasar kripto, baik itu untuk membeli koin, staking, ataupun trading, kalian wajib melakukan analisa terlebih dahulu terhadap koin ataupun kripto yang mau kalian pergunakan sebagai instrumen investasi. Nah oke, jadi sekian ya tutorial gua kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!